Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Angga Nurfardiansa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai pembelajaran yang saya dapat di dalam training mengenai bagaimana cara menjadi manajer kelas dunia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajer. Pengertian manajer itu ada 4. Yang pertama, manajer adalah kata benda, berwujud orang yang mempunyai kuasa menjalankan tugas manajemen. Yang kedua, manajer adalah jabatan formal yang diberikan kepada orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang ketiga, yaitu fungsi manajemen berhubungan dengan posisi tertentu atau jabatan dalam suatu organisasi. Yang keempat, jabatan dapat menjelaskan tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seseorang. Berikutnya yaitu tingkatan manajer. Yang pertama adalah manajer lini pertama. Tingkatan manajemen paling bawah dalam organisasi seperti supervisor, foreman, kepala regu, kepala prodi. Manajer lini pertama ini bertanggung jawab atas kinerja untuk suatu tim. Lalu yang berikutnya, tingkatan berikutnya itu manajer madya. Manajer madya adalah semua manajer yang berada di antara manajer puncak dan lini pertama. Jadi seperti manajer fungsional, manajer regional, kepala cabang atau kepala divisi yang bertanggung jawab atas kinerja untuk suatu fungsi, bagian atau departemen. Yang paling tinggi yaitu manajer puncak. Manajer puncak ini mencakup semua jajaran eksekutif dan direktur perusahaan seperti direktur utama, direktur, GM, dan lain sebagainya. Mereka ini bertanggung jawab atas kinerja untuk keseluruhan organisasi. Oh ya teman-teman, tidak ada syarat pendidikan untuk menjadi manajer. Eh, ada yang mengira untuk menjadi manajer harus kuliah dulu di program studi manajemen. Lalu posisi manajer bukan milik mereka yang kuliah di jurusan manajemen. Terus siapapun yang menduduki posisi sebagai manajer perlu menguasai keterampilan manajerial. Jadi intinya semua punya kesempatan. Yang penting kita mau belajar mengenai keterampilan manajerialnya. Tentang manajemen. Manajemen itu bukan sekumpulan perkakas teknik seperti milik seorang montir. Manajemen adalah perpaduan antara ilmu dan seni dalam mengatur atau melaksanakan suatu fungsi atau tugas. Selain sebagai sebuah definisi, manajemen juga bisa berupa kata kerja di mana pengaruhnya bisa dirasakan. Manajemen sering didefinisikan sebagai sekelompok pengambil kebijakan dalam suatu organisasi. Pengertian manajemen itu dimulai dari resource, yaitu man, mesin, material, and money. Lalu di conversion dalam proses menjadi goals. Goalsnya itu ya berupa sales, profit, quality, atau resisten. Dapat disimpulkan, manajemen adalah suatu proses untuk menyediakan sarana dan sumber daya serta menggunakannya sedemikian rupa atau seefisien mungkin sehingga berhasil mencapai sasaran atau goals yang efektif. Manajemen adalah profesi. Profesi didefinisikan sebagai jenis pekerjaan khusus yang dipraktikkan dengan menggunakan ilmu tertentu dan berdasarkan tolak ukur, serta kode etik yang telah ditetapkan oleh suatu badan yang diakui. Profesi adalah suatu keahlian. Seseorang yang berkompeten dalam suatu profesi tertentu disebut profesional. Seorang profesional bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diakui dalam melaksanakan tugasnya. Manajer profesional adalah manajer yang memiliki atau menguasai keterampilan manajerial. Nah, profesi manajemen tidak cocok untuk semua orang. Seperti mereka yang malas berpikir tidak cocok sebagai manajer karena bekerjanya dengan otak bukan dengan otot. Manajemen merupakan posisi yang banyak tuntutannya, jadi tidak cocok bagi kaum malas atau yang banyak hitungan waktu. Manajer itu perlu memotivasi orang lain. Mereka yang sering mengeluh tidak cocok jadi manajer. Manajemen itu bekerja melalui orang lain. Mereka yang menyenangi bekerja seorang diri, melakukan semua pekerjaannya sendiri, tidak cocok jadi manajer. Mereka yang pelit untuk membagikan ilmu, mereka yang tidak bersedia melatih orang lain, mereka yang tidak menyukai dunia pelatihan, sangat tidak cocok menjadi seorang manajer. Manajerial adalah keterampilan, bukan pengetahuan manajemen. Banyak orang berhenti setelah mereka merasa memiliki pengetahuan. Lalu mereka yang berpengetahuan mampu menjelaskan, sedangkan yang memiliki keterampilan mampu melakukannya. Memiliki keterampilan manajerial berarti mampu mengaplikasikan konsep-konsep manajemen ke dalam praktek pekerjaannya sehari-hari. Nah,
Tugas dasar seorang manajer itu ada 3. Yang pertama, menjaga biaya tetap rendah. Mereka harus bisa memastikan semua biaya yang ditimbulkan tetap rendah, tidak ada pemborosan. Yang kedua, menjaga standar mutu, memastikan agar mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Yang ketiga, yaitu menjaga standar waktu pengerjaan. Seorang manajer harus bisa menyediakan barang atau jasa dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Kesimpulannya, manajer bertanggung jawab untuk terus-menerus mencari cara terbaik, memperbaiki metode yang lebih efektif dan efisien dalam setiap proses untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai pengertian manajer, tingkatan manajer, lalu tidak ada syarat pendidikan untuk menjadi manajer, tentang manajemen, pengertian manajemen, lalu profesi manajemen itu tidak cocok untuk orang-orang seperti apa. Lalu kita juga belajar tentang keterampilan manajerial dan tugas dasar manajer. Oke, mungkin jika video ini menarik dan teman-teman bisa ambil pelajaran, kita akan lanjutkan di di kesempatan berikutnya atau di part berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.